Jumpa lagi di channel Kang Lempus, bahas film dan musik. Oke, masih dengan style yang sama. Iya. Bajunya cuma punya ini. Ingat punya 12. Lampunya pui-pui. Beli satu lusin gambarnya sama. Oke, masih sama itu. Gimana Mas? Bahas apa ini? Masih film mas. Masih film. Masih film. Filmnya kapan tuh Mas? Hah? Musiknya berapa hari lagi lah. Masih di konsep. Iya. Oke. Mau apa ini? Filmnya? Drama keluarga. Drama Korea. Draing. Drama Drama Amerika. Drakor. Ya. Judulnya apa Mas? Judulnya Flash of News. Kisah nyata atau? Kisah nyata. Kisah nyata. Betul. Ini genrenya ya drama keluarga, tapi histori juga. Kisah nyata. Oke. Wah. Oke. Terima kasih. Oke. Satu referensi film menarik, recommended ya Mas. Iya. Ini judulnya Flash of News, rilis bulan Oktober 2008. Bulan Tiger Entertainment ya. Filmnya belum lama ya Mas? film lama Mas, 2008. Iya. Aktor utama Greg Kinnear, Mas. Greg Kinnear. Betul, di situ dia berperan sebagai Robert Kern. Tokoh utamanya. Tokoh utamanya. Robert Kern ini berprofesi sebagai dosen teknik di Detroit College ya. Dia seorang dosen teknik. Dia keluarga yang cukup bahagia, satu istri dengan 6 orang anak Mas. Dia memiliki 6 orang anak. 6 orang anak. 6 orang anak. Kejar target. Jadi awal mula cerita itu sama keluarganya itu hujan lebat Mas, bisa di jalan dengan mobil pribadi, hujan lebat. Mau tidak mau kan dia harus menyalakan wiper ya. Iya. Wiper Pel. kipas kaca. Pel kaca. Pel kaca. Itu bagi dia sangat mengganggu. Wiper itu bisa dinyalakan sangat mengganggu. Tapi misalkan wiper itu tidak dinyalakan pun juga tidak mungkin karena Iya, kan karena sangat iya, deras, sangat deras. Dia memiliki cacat di mata kiri, memiliki cacat di mata kiri. Jadi pergerakan wiper yang mungkin terlalu cepat ya. Iya. Itu sangat mengganggu di saat dia berkendara. Dia karena terganggu dia matikan, tapi dia nggak bisa lihat jalan. Iya. Karena hujannya sangat lebat. Nah, itu timbul sebuah gagasan bahwa bisa nggak ya saya bikin sendiri ini
wiper ini yang bisa saya atur kecepatannya. Oh. Gitu. Jadi di saat dalam perjalanan itu dan lebat seperti itu, dia menyalakan wiper itu pergerakannya bisa diatur sesuai keinginan gitu loh. Oh iya. Biar tidak terlalu mengganggu, mungkin agak sedikit lambat atau bagaimana, itu dia ingin membuat, dia ada ide untuk membuat sendiri. Nah, suatu ketika dia di saat waktu senggang ya, dia bersama keluarga di rumah, dia memulai mengkonsep gitu, mengkonsep sebuah penemuan wiper yang dia modifikasi itu, ada pengaturannya Mas. Jadi di mana itu bisa bergerak sesuai yang dia perlukan gitu, kecepatan pergerakan wiper iya. gitu. Ada temponya. Ada temponya, ada ritmenya. Berarti kalau yang pertama wiper, bisa dikatakan wiper pertama yang diproduksi oleh mobil-mobil itu pergerakannya konstan ya? Kayak gitu terus ya, mungkin bagi dia itu terlalu cepat mungkin ya, terlalu cepat, jadi mengganggu banget. Setelah dia mencoba untuk bereksperimen, itu berhasil. Dia berhasil membuat itu, dan dari situ dia mengaplikasikan ke mobil pribadinya, mobil keluarganya dia, dan itu cukup nyaman gitu. Dengan penemuan dia itu, dia cukup nyaman menggunakan mobil di saat hujan karena wiper bisa bergerak custom ya, sesuai dengan keinginan bisa dia. Diatur gitu ya. Betul. Nah, dari hasil penemuannya tadi itu teman-teman dia melihat gitu, tuh itu kata, wipermu cukup bagus ya, maksudnya itu belum ada itu wiper seperti itu. Gitu. Dan itu misalkan itu nanti misalkan diproduksi massal, bisa jadi itu malah bisa jadi bisnis yang bagus gitu loh. Karena mungkin banyak orang yang akan menggunakan itu. Bisa dikatakan penemuannya ini ya satu-satunya ya? Satu-satunya. Ada yang berpikiran untuk membuat wiper yang bisa diatur. Betul, jadi rata-rata mobil itu sama, keluaran pabrik sama, pergerakannya sama. Jadi dia mendapat gagasan dari teman-temannya, bagaimana kalau itu dipatenkan gitu. Dipatenkan itu adalah hasil karya ciptaanmu. Jadi coba nanti kita bisa dibuat lebih profesional mungkin ya, atau mungkin nanti bisa dipromosikan atau bagaimana. Nah, ada salah satu teman dia itu memiliki koneksi ke salah satu perusahaan mobil top Mas ya, yaitu Ford. Ford Motor Company. Ford Motor Company. Ada salah satu temannya memiliki koneksi ke Ford, betul. Makanya dia mencoba membantu di Robert Burns untuk menawarkan, mempromosikan. Membuat jadwal untuk ketemu, akhirnya mereka bisa bertemu dengan para teknisinya, para teknisi dari Ford. Setelah melihat penemuan dia, mereka cukup tertarik. Nah, dan yang paling penting ternyata Ford itu pernah mencoba membuat wiper seperti itu, custom yang bisa bergerak, yang bisa bergerak secara sesuai keinginan gitu, dengan pengaturan tombol dan segala macam. Tapi tidak pernah berhasil. Jadi ada nggak balance lah, terlalu panas atau
Robert Burns bertemu dengan pimpinan Ford di kantornya, terus mereka ngobrol banyak di situ, tapi dia mengajukan syarat, kami tertarik dengan penemuan, tapi dengan satu syarat, mobilmu harus kami bawa dulu, kami teliti dulu di bengkelnya lah, bengkel resmi lah ya, bengkel utama Ford itu, untuk kami cek apakah itu sudah layak. ya. Dalam arti memang komponen-komponen yang dipakai di intermittent itu sudah layak untuk apa ya, untuk dipasang di mobil sekelas Ford. Nah, setelah sebenarnya Ford, Robert Burns mulanya sangat keberatan ya, karena kalau mobil dibawa ke sana terus otomatis kan dia buka bongkar komponen yang ada di bawah itu dibongkar, kan otomatis mereka jadi tahu rahasianya, komponen apa yang ada di situ, kenapa bisa seperti ini, kan mereka akan jadi tahu gitu. Ford khawatirnya mereka nanti mencuri ide saya gitu. Tapi setelah berbagai macam pertimbangan, teman-temannya juga mungkin memberi udahlah, misalkan memang itu persyaratan dari mereka, setujui saja. Pihak Ford tidak mungkin lah akan melakukan kecurangan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya Robert Burns menyetujui mobil dibawa ke kantor pusat, ke bengkel pusat Ford. Setelah itu berbulan-bulan menunggu, tidak ada kabar dari Ford, tidak ada kabar. Ford ini jadi tidak, kerjasama ini jadi enggak ini Ford nih? Deal apa enggak ini? Nah, terus melalui temannya tadi yang memiliki koneksi sama Ford, ternyata Ford sudah mengambil keputusan bahwa nggak jadi kerjasama. Wah iya Mas, mobil dibawa ke sana, tapi kerjasama ini nggak jadi, batal, cancel. Wah, kan gitu. Waduh, pusing karena Robert kan dia merasa bahwa itu sudah 80% mungkin ya, tinggal deal-dealan lah ya. Dia sudah menyewa gudang, dia sudah menyiapkan peralatan-peralatan untuk produksi massal. Dia sudah mengeluarkan biaya banyak untuk mempersiapkan itu, dan koyoknya uang pinjaman juga gitu loh. Kasih. Itu plus cheaters. Dia sudah menyiapkan itu dengan biaya yang cukup besar, tapi nggak jadi kan, pusing dia itu. Bangsat. Dia depresi, setelah itu nggak jadi, dia depresi. Waduh, ini kacau ini, kenapa nggak jadi, padahal mobil saya sudah dibawa ke sana gitu. Sedangkan dia sudah pinjem modal itu. Itu sudah mempersiapkan, sudah nyebrak mungkin. Iya. Dengan harapan kalau misalnya Ford deal langsung. Nah, dana sudah siap gitu loh. Ford cancel. Nah, dia depresi sampai dia naik bis nggak tahu tujuannya kemana, karena dia ya bener-bener stres mungkin ya. Kok jadi kayak gini, sampai dia karena kondisi itu dia sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk bener-bener dia gila atau gimana, ternyata itu hanya sekedar shock ya. Depresi sementara lah, dan akhirnya dia dirawat selama beberapa bulan. Setelah itu dia diperbolehkan untuk pulang.
Nah, suatu ketika dia jalan-jalan, Mas. Dia jalan-jalan di kota gitu ya. Dia jalan-jalan di kota, ada sebuah pameran di situ. Ternyata pameran itu Ford. Pameran itu ternyata Ford. Pameran mobil. Pameran mobil. Ternyata Ford yang mengadakan expo itu. Akhirnya dia masuk ke dalam pameran itu. Dia masuk ke situ. Ternyata betul Ford mengeluarkan produk terbarunya, Mustang ya. Mobil Mustang. Mobil Mustang. Iya. Ada sebuah teknologi canggih di situ yang dipasang di mobil itu. Dan taunya apa, Mas? Yang dipasang di situ adalah kipas kaca, wiper intermittent. Penemuan si Robert Kern diaplikasikan di mobil Mustang tanpa izin ke Robert Kern. Dia bersama istrinya berkunjung ke seorang pengacara ya, pengacara handal ya di sana, pengacara handal di sana. Dia menceritakan kronologinya dari awal mulanya ke si pengacara tersebut dan berniat untuk mengajukan tuntutan hukum ke pihak Ford Motor Company karena pencurian ide itu tadi. Nah, merasa tertantang ya di pengacara itu tadi, dia menyetujui. Kasus dilimpahkan ke pengacara. Dari pihak pengacara juga mungkin sudah menghubungi pihak Ford. Nah, disitulah Ford mulai merasa ketakutan. Pihak Ford mungkin membalas surat dari si pengacara Robert Kern dan dia menawarkan uang damai. Menawarkan uang damai. Jadi belum sampai ke meja pengadilan, dia sudah menawarkan uang damai. Tapi Robert Kern akhirnya bertanya, ini Ford mengajukan mau membayar produk saya senilai sekian, tapi dia mau mengakui tidak bahwa itu adalah temuan saya. Iya. Benar-benar bahwa mereka mencuri ide dari saya. Ternyata Ford tidak mau. Ya uangnya terima aja, ini kasus selesai. Gitu. Tapi enggak bisa. Nggak iso ngene. Penak temen kan gitu, penak temen nggak iso. Karena sebenarnya yang dibutuhkan Robert kan bukan sekedar uang, karena butuh pengakuan juga. Betul. Dan dia juga karena dia juga mungkin orang proses teknik, dia memiliki skill, dia mungkin sering juga menemukan berbagai alat yang lain. Dan dia juga, ya saya seorang penemu gitu loh. Ini bukan hal sepele gitu loh, bukan hal sepele. Jadi Ford nggak bisa memandang rendah kami, maksudnya gitu. Ini nggak gampang itu, jelaskan bisa semua dilakukan. Nah dari situ ya pengacara Ford, pengacara Robert Kern, itulah diterima aja lah. Dia sudah menawarkan nilai yang besar. Pengacaranya juga marah itu kan. Pengacaranya itu wes lah ditompo wae duitnya. Itu sono duit. Lah kita ditompo wae lah. Oke duitnya ini. Kamu bisa menciptakan penemuan yang lain. Robert kan, enggak bisa. Harus diakui dulu. Nah, dia mau mengakui saya penemu itu, kasus selesai. Tapi Ford nggak mau. Ya pengacaranya juga
berarti kamu mau apa? Ya ini mau saya teruskan ke pengadilan. Oh, tetap kekeh Tetap ya. terus dong, karena dia tetap tidak mau mengakui, tetap tak teruskan. Disitulah pengacaranya nyerah. Pengacaranya Ya, karena dia Robert Robert Kan. kan nyerah. Ya kan dia butuh dibayar kan. Iya. Ya berarti terus lah ini ditompor duit, kasus rampung aku bayaran. Aku bayaran. Nah, gitu. Tapi kan nggak semudah itu, Iya. nggak kayak gini gitu. Saya minta kamu membantu saya ya sampai selesai, nggak kayak gini. Akhirnya menyerah, di pengacaranya menyerah, akhirnya dia tetap meneruskan kasus ke meja hijau Dengan pengacara yang lain atau tanpa pengacara. tanpa pengacara? Betul, dia maju Maju sendiri. dewe. Maju dewe. Dia maju sendiri. Lawan hot. Ngeri dah. Itu sudah sampai teman-temannya juga, kamu gila, kamu melawan perusahaan besar. Ini enggak sepele kan gitu. Kamu resikonya nanti ngeri gitu. Oh, enggak bisa. Saya tetap maju. Walaupun tanpa pengacara saya maju. Semenjak gugatan yang dilayangkan Robert Kan ke pihak court itu, dari pihak court sudah merasa terganggu, mas, terusik ya, merasa terancam. Dari situ dia sudah menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk datang ke rumah Robert Kan, menawarkan uang damai dari yang nilainya kecil ya sampai nilainya yang cukup fantastis gitu. Jadi yang pertama kecil. kecil terus Robert Kan nggak mau, terus datang lagi lebih besar lagi, sampai kalau nggak salah itu sampai 30 juta dolar itu angka tertinggi yang ditawarkan court pada Robert Kan untuk menyelesaikan kasus ini. Suruh mencabut gugatannya lah. Dia dapat gitu ya. Wah, itu Robert Kan pun sebenarnya uang oke lah, itu jumlah yang sangat fantastis. Tapi mau nggak mengakui sebagai sebagai penemu itu atau intermittent itu, nggak wiper intermittent itu, mau nggak mengakui seperti itu? Tetap nggak mau. Tetap, itu penemuan kami gitu. Nah, kalau kamu nggak mau mengakui ya bawa aja. Tetap saya maju. Disitulah pihak istri Robert Kan pun juga capek, karena itu sudah sangat lama ya selesai. Istrinya sudahlah diterima lah, ini uang yang sangat banyak, keluarga kita pun juga butuh uang gitu loh, untuk kehidupan anak-anak, untuk sekolah, untuk kuliah, dan segala macam. Tetap bersikukuh Robert Kan, tidak bisa. Mereka harus mengaku saya sebagai jumlahnya yang ya susah. Untuk uyah kabeh. Wah, itu gue berambang bawang Lombok itu bisa untuk berapa ratus turunan. Sangat fantastis. Karena mungkin itu sudah sangat berlarut, istrinya pun sampai meninggalkan Robert Kan. Sekarang itu sudah sangat capek. Ini suaminya juga keras kepala. Dia butuh uang juga untuk membiayai kehidupan keluarga mereka. Itu sampai ditinggal sama istrinya sampai pergi, anak-anaknya dibawa semua. Cuma tetap si anak tetap kadang berkunjung, dia kadang seminggu sekali atau apa, mereka menginap di rumah ayahnya gitu. Final itu persidangan kasus wiper intermittent itu antara pihak
Kern melawan Ford Motor Company digelar. Itu ada beberapa juri ya, 10 juri kalau tidak salah ya. Itu secara resmi dibuka. Mereka mendengarkan penjelasan dari pihak Robert Kern dan penjelasan dari pihak Ford Motor Company. Mereka mengumpulkan berkas, mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dasar-dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan ini yang benar siapa kan gitu. Nah, nanti jika teman-teman nonton ini akhirnya nanti benar-benar itu pertarungan antara Daud melawan Goliat. Si kecil melawan raksasa besar ya. Itu keren ya. Nah, dari hasil kesimpulan dua pihak, ya, Kern dan Ford Motor Company, akhirnya juri di persidangan itu memutuskan Ford siapa yang menang ya. Mungkin Ford, karena kan sudah jelas basicnya dia Perusahaan perusahaan gede, besar, duitnya oke, pengacaranya top. betul mas. Pihak Ford yang menang. Ya udah, nek pihak Ford yang menang ya filmnya Enggak itu. jadinya Oh jelek. iya. Nggak sesuai harapan loh, mesti paling nanti ya Ford yang menang ya asbak lemparnya TV-nya kan gitu. Di situ akhirnya diputuskan bahwa Robert Kern yang memenangkan. Robert Kern yang menang. Robert Kern. Juri dari segala macam bukti dan berkas-berkas yang ada, dari penjelasan-penjelasan yang mereka dengar selama persidangan, akhirnya mereka memutuskan pemilik paten wiper intermittent adalah Robert Kern, dan Ford Motor Company memutuskan mereka sudah melanggar hak paten yang dimiliki oleh Robert Kern. Dan di situ ya berbahagia ya pada akhirnya Robert Kern setelah perjuangan yang sekian lama dia berhasil mencapai tujuannya, dan pihak Ford karena melanggar dia harus membayar denda. Membayar denda itu totalnya ya, total yang harus dibayarkan Ford itu kalau tidak salah sekitar 17 juta lebih ya, dolar ya, 17 juta dolar lebih yang harus dibayar Ford kepada Robert Kern. Wah itu istimewa, perjuangan yang sangat luar biasa ya. Keren.
dan ya adil akhirnya. Juri memutuskan sesuatu yang tepat bahwa Robert Pattinson itu. Nah itu keren. Itu harus teman-teman harus nonton. Iya. Harus nonton. Keren. Jadi bisa cari di rental tempat atau mungkin online banyak ya original itu harus ditonton. Bagus. Flash of Genius ini rilis Oktober ya 2008. 2008. Mas itu filmnya Keren. Bisa untuk referensi lah, menambah pengetahuan kita, ya memotivasi juga bahwa ya di situ intinya sebuah kerja keras ya, keteguhan kerja keras, akhirnya ya hasilnya ya sesuai dengan proses yang harus dialami, harus dilalui. Ya mungkin itu mas, sedikit cerita ya, sedikit banyak mungkin sedikit cerita sekilas dari film Flash of Genius. Untuk keseruannya nanti teman-teman bisa tonton lihat sendiri. Ini saya masih mikir ya. Keren ya. Setelah jadi itu kalangan Bawah, kalangan masyarakat biasa. Bentuknya Wah, ya gue apa? tapi Dewa ya. Wes. gede. Muswe Dewa. Anu muswe apa tuh? Rahwono. Oke, teman-teman itu sekilas tentang film Flash of Genius. Kemudian bisa lihat sendiri di semua apa ya? Ya ada ya link, Ada rental, banyak lah, banyak yang rental online juga banyak, film-film original. Banyak lah. Cerita wah. Filmnya kok asik mesti ceritanya. Recommended Bagus, lah. recommended. Oke, itu teman-teman. Ya. Tetap, terus dukung kami berkembang. Info-info yang selalu update. Ya update belum tentu film terbaru, cuma film-film yang apa ya layak untuk ditonton yang belum sempat ditonton oleh. Oke, itu teman-teman. Jangan lupa like, comment, Subscribe. sampai jumpa di